Sebelum kita menyemai tanaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya bibit yang kita semai maksimal tumbuhnya, atau paling tidak 90% tumbuh setelah kita pindah tanam. Kenapa saya bilang 90%-nya tumbuh? Lalu apa penyebab 10%-nya lagi bisa nggak tumbuh? Cek videonya. Halo, kembali lagi dengan saya Rio. Gimana? Pembuatan media tanaman kalian? Sudah selesai? Atau masih tinggal diingatan? Move on dong. Jangan hanya terpaku dengan kenangan. Ayo ikut kita bercocok tanam. Jangan lupa buat yang belum subscribe, tekan dulu tombol merahnya dan bunyikan lonceng kalian. Ting ting. Sesuai janji saya kemarin, sambil menunggu kalian buat media tanam yang dari botol bekas itu, saya bakal buatin juga cara semai tanamannya. Karena percuma kan kalau nggak ada yang mau ditanam, bener toh? Dan juga di sini biar lebih seru kita semai dua tanaman sekaligus, yaitu tanaman sejuta umat alias kangkung dan juga sawi hijau dengan dua media tanam yang berbeda juga. Emang apa bedanya kok pakai dua media tanam? Ya karena menurut saya dua tanaman ini memiliki karakteristik yang berbeda terutama pada akarnya. Terutama sawi hijau yang akarnya tidak sekuat dari kangkung. Jadi kalau kita langsung semai di media tanam akhir, itu kemungkinan matinya bakalan lebih besar. Dan kita juga nggak bisa seleksi mana bibit yang tumbuhnya bagus. Dikarenakan satu media tanam akhir itu hanya bisa menampung satu bibit saja. Jadi kesimpulannya sawi hijau lebih baik disemai terpisah dari media tanam akhir. Setelah berdaun 4 barulah kita pindahkan. Sedangkan kangkung sendiri karena akarnya lebih kuat, jadi biar nggak kerja dua kali, kita langsung semai aja bibitnya di media tanam yang akhir. Paling bagus dengan botol bekas yang telah kita siapkan sebelumnya di video yang kemarin. Nanti bisa dicek lagi. Kenapa? Karena akarnya bisa menembus lubang di sekitar tutup botol hingga menyentuh air yang ada di penampungan yang bawah. Mirip dengan sistem hidroponik sumbu. Yang belum tahu apa itu sistem hidroponik sumbu, ntar videonya kita buatin deh. Oke yuk, kita langsung praktek aja. Untuk yang pertama kita mulai dari kangkung dulu ya, karena media tanamnya udah pada nungguin buat diisi. Nah ini untuk satu botol bekasnya kita bakal isi 6-7 bibit aja. Kalau terlalu banyak nggak bagus untuk pertumbuhan tanamannya. Caranya sendiri di sini mungkin banyak yang kurang setuju, karena biasanya memasukkan bibit tanaman tidak boleh terlalu dalam biar cepat berkecambah. Ini benar, tapi masalahnya nanti akarnya jadi nggak kuat untuk menopang batang kangkung yang besar. Makanya di sini saya buat lubangnya lebih dalam, kira-kira setengah dari botolnya. Dengan syarat tidak ditutup keseluruhan, hanya sedikit saja supaya bibit tidak diserang hama. Maksudnya ditutup dengan tanah bagian atas ya. Setelah tumbuh dan melewati media tanam, barulah kita tutup dengan padat supaya tanamannya lebih tegak dan kuat. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya mana yang lebih baik cara semainya.
Setelah semua bibit sudah disemai, lalu kita lakukan penyiraman untuk menumbuhkan bibitnya dulu. Nanti kalau sudah tumbuh, ya wis dibiarkan saja karena media tanamnya udah jos tanpa harus disiram. Nah, ini contoh kangkung yang cara semainya itu cuma di bagian atas saja ya. Jadi tumbuhnya itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu tegak dan kuat. Oke, lanjut sekarang kita ke sawi hijau. Nah, ini saya udah siapin media semainya tanah bekas kokopit juga. Bedanya ini saya pakai cup bekas air minum dipotong 2 dan diambil bawahnya saja. Dengan begini nanti saat pindah tanam jadi lebih mudah, karena tanahnya bisa ikut dipindahkan. Persentase kehidupan setelah pindah tanam juga bisa meningkat daripada yang pindah tanam hanya tanamannya saja tidak dengan tanahnya. Cara semainya kurang lebih sama dengan kangkung, yaitu dibuat lubang terlebih dahulu, tapi nggak perlu sedalam bibit kangkung tadi. Kira-kira 1-2 cm dari tanah, barulah bibitnya disemai satu setiap media tanam. Kalau ada bibit yang tumbuhnya tidak maksimal, langsung saja ganti dengan bibit yang baru, supaya tidak jauh ketinggalan jarak waktu tanamnya. Terakhir, kita siram minimal 2 kali setiap harinya. Ini airnya berwarna putih bukan karena airnya keruh ya, tapi ini adalah air bekas cucian beras, karena lebih baik daripada air yang biasa. Oke, untuk sawi hijaunya ini juga udah selesai. Dari kedua tanaman tadi, yang paling rewel itu ya memang sawi hijau. Kalau tidak diperlakukan dengan baik, bisa ngambek dan malah mati. Nah, udah paham kan? Dimana penyebab 10%-nya itu bibit nggak tumbuh dengan maksimal? Yang belum paham, monggo diulang lagi videonya. Oke, segitu dulu video untuk tata cara semai bibit kangkung dan sawi hijaunya. Untuk tanaman lain, kurang lebih seperti itu juga kalau jenis dan ukurannya masih sama. Berdasarkan cara semai bibit tadi, cara mana yang paling kalian suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dan share videonya kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Saya Rio pamit undur diri, sampai jumpa di episode mendatang. Bye.